bukan hanya personal, tapi mereka sampai terbentur antara dua organisasi dan satu komunitas. Dari informasi yang saya dapat, ini awal mula dari kejadian ini adalah saling adu jantan di sosial media, yakni live-nya TikTok. Jadi ada segelintir oknum yang memang selalu menganggap diri mereka jago, mungkin karena manuk dan telurnya besar mungkin ya, tapi nggak tahu besar. Akhirnya dia ngata-ngatain organisasi, kita sebut aja organisasi A. Nah, dari organisasi A ini akhirnya panas karena mereka selain menghina, dianggap menghina, menjelekkan nama organisasi sampai tersebar bendera atau logo dari organisasi ini dicoret lambangnya itu. Nah, di sini terpiculah amarah dari organisasi A ini. Akhirnya mereka berkomunikasi, memperebutkan gelar kejantanan. Mau lihat siapa yang lebih jantan. TikTok mau ketemu. Pada hari H, kan di dalam TikToknya ini waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, setelah waktu dan tempat dipersilahkan, namun organisasi A ini dengan komunitas ini tidak bertemu. Nah, tidak bertemu, terjadilah sebuah kejadian awal, yaitu dicurigai komunitas ini menyerang orang-orang yang berada di sekitaran stasiun, di mana bisa diketahui stasiun ini adalah tempat di mana organisasi A ini cukup mendominasi. Penyerangan terjadi pun, nah akhirnya ketahuanlah sama organisasi A, terjadi tragedi ini. Begitu organisasi A mau nurunin orang, plak, ricuh di dalam itu, plang. Ya, namanya manuk ketemu manuk, tidak akan ada manuk dua dalam satu lubang. Berantemlah mereka. Berantem, nah alhasil yang menjadi korban adalah dari organisasi B. Nah, gue juga nggak mengerti kenapa organisasi B orangnya ini bercampur dengan komunitas ini ya. Tapi pokoknya di dalam perkelahian ini terjadilah seperti komunitas ini bergabung dengan organisasi B dan organisasi A. Jumlahnya cukup mengejutkan. Dari berita yang beredar dan dari informasi yang saya dapat, dari gabungan komunitas dan organisasi B ini terdapat 30 orang. 30 orang, kalau nggak salah 32 bahkan lebih ya. Dan dari organisasi A ini menurunkan sekitar hampir 70 orang. Jeplek, plang, teng, cret, trot. Nah, akhirnya ada 2 korban yang memang cukup parah. Luka parah karena akibat bacokan dan tebasan dari sajam. Nah, akhirnya salah satu dari korban ini akhirnya tidak bisa diselamatkan karena pendarahan cukup hebat. Nah, habis itu dikejarlah sama polisi. Akhirnya dikejar, dipanggillah atau diciduklah 15 dari organisasi B dan komunitas dan 30 orang lebih dari organisasi A. Keciduk. Udah keciduknya tuh kemarin, dan hari ini udah pada keluar ya. Udah pada keluar. Salah satu dari terduga mungkin sudah
mengaku bahwasannya dia yang melakukan aksi sampai menghilangkan nyawa dari korban tersebut. Yang saya dapat, terduga ini berinisial RAPH. Ini masih informasi simpang siur yang saya terima, asal Trenggalek, Jawa Timur. Usia masih 24 tahun. Dan yang saya terima informasinya ini adalah dia baru juga datang ke Taiwan itu selama 5 bulan. Gini loh guys, gue cuma pengen ngomong, bisa nggak sih, gue tahu loh orang ini sakit hati, berantem bagi pria ini hal sepele, biasalah, lazim, karena kan kita seorang pejantan, kita harus menunjukkan bahwasannya kita ini benar-benar jantan gitu loh. Kalau bisa tuh, kalau jalan, kalau bisa nggak usah pakai celana, gue nggak pakai celana untuk menunjukkan kalau saya ini jantan gitu loh. Jadi bisa nggak sih kalau lain kali jangan sampai bawa sajam gitu. Sekali lagi ya saya tegaskan, berantem hal biasa. Anak kecil pun berantem. Orang dewasa di Taiwan juga berantem. Bedanya di mana? Bedanya ini kalau berantem itu jangan bawa sajam, cuk. Kadang kalian itu tidak ingin menghilangkan nyawanya orang. Tapi karena itu sajam, bukan pun niat kamu, itu sajam bisa menghilangkan nyawa orang. Dan kalau sudah dia menghilangkan nyawa orang, berarti kamu adalah pelakunya. Saya pernah 2 kali menginterview orang yang pernah melakukan aksi. Masih ada videonya tuh. Dan kebanyakan dari mereka tuh pasti merasa saya khilaf. Pada saat saya menebaskan itu, saya benar-benar tidak bisa mengontrol emosi, nggak tahu apa yang merasukin. Nah inilah mungkin ada sebagian orang tua dari beberapa suku yang mengatakan jangan bermain-main dengan sajam. Mungkin ada setannya. Kalau kau kebawa sama arus setan ini, ya kamu yang bakal jadi rugi gitu loh. Lain kali tuh kalau mau berantem, tapi kok kalau misalnya nggak bawa sajam kan nggak seru, nggak bisa kasih efek jerah. Kan kau bisa loh pakai